Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, Nael ingin menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Tidak hanya terjadi pada tumbuhan, hewan juga mengalami perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan lewat kawin atau seksual, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan tidak kawin atau aseksual. A. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam proses perkembangbiakan ini, individu baru yang dihasilkan akan memiliki sifat yang tidak 100% sama atau tidak persis dengan induknya. Penyebabnya ialah karena terjadinya penggabungan sikap dari kedua induk yang berbeda. Perkembangbiakan generatif pada hewan bisa dilakukan lewat 3 cara, yakni 1. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ikan, ayam, bebek, serangga, kura-kura, dan hewan amfibi. Ada 2 macam pembuahan ovipar, yaitu A. Pembuahan internal, yaitu pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk, contoh ayam, penyu, angsa, dan burung. B. Pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, contoh katak dan ikan. Peristiwa ovipar dimulai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga akan terbentuk embrio. Embrio akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan menyerami telurnya dalam waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Ciri-ciri hewan ovipar. A. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. B. Tidak memiliki daun telinga. C. Tubuh diselimuti bulu atau sisik. D. Tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anak. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya kucing, paus, lumba-lumba, kambing, dan anjing. Peristiwa vivipar terjadi pada hewan mamalia menyusui. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma yang akan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin di tubuh induk. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan akan melahirkan anaknya. Masa kehamilan akan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri hewan ovipar adalah A. Mempunyai daun telinga. B. Tubuhnya ditutupi rambut. C. Memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. D. Melewati masa mengandung dan melahirkan. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya, bangsa reptil seperti ular dan kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, hiu, dan lain-lain. Hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar, namun yang membedakannya telur ada di dalam tubuh induk hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan melahirkan anaknya tersebut. Ciri-ciri hewan ovovivipar. A. Telur berkembang di dalam tubuh induk. B. Tidak menyusui anaknya. C. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. D. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. B. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara tidak kawin dan hanya membutuhkan satu induk saja tanpa adanya pasangan. Individu baru ini dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Maka mayoritas individu baru ini memiliki sifat dan karakter yang mirip seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan bisa dilakukan lewat 3 cara, yakni 1. Tunas. Contohnya anemon laut, Coelenterata, ubur-ubur, dan spon atau makhluk berpori, dan hidra. Hidra sering kali ditemukan di air dengan ukuran badan sekitar 10 mm. Hidra bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop.
perkembangbiakan dengan tunas sebagai berikut. A. Cara berkembang biak hewan dengan menumbuhkan tunas pada bagian tubuhnya. B. Tunas tersebut terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. C. Setelah tumbuh, tunas akan terus berkembang hingga dewasa dan memiliki ukuran tertentu. D. Tunas tersebut akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan membentuk individu baru. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara mendukung atau memisahkan tubuhnya menjadi dua bagian, di mana potongan tubuhnya tersebut masing-masing akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya planaria atau cacing pipih dan bintang laut. 3. Membelah diri. Ciri-cirinya adalah A. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan yang bersel satu. B. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. C. Perkembangbiakannya dilakukan dengan cara hewan membelah tubuhnya menjadi dua bagian sama besar yang akan menjadi individu baru. D. Contoh amoeba dan paramecium. 4. Partegonesis. Partegonesis adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membentuk individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Contohnya adalah komodo. Partegonesis hanya terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya, pada saat hewan betina tidak menemukan pasangannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kondisi seperti ini, maka hewan tertentu akan mengalami partegonesis, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan, keduanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dilakukan secara kawin atau peleburan sel jantan dan betina, membutuhkan sel jantan dan betina. 3. Sifat individu baru tidak sama persis induknya. 4. Dibagi menjadi 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. B. Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan tidak kawin atau tidak ada peleburan sel jantan dan betina, membutuhkan satu sel induk. Sifat individu baru sama persis induknya. Dibagi menjadi 3 cara, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Demikian penjelasan saya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua.